Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Asem dan Mas Boy di Asemara Channel. Dan malam ini kita menjumpai lagi seorang master yang kemarin menghipnosis Mas Boy. Kali ini Mas Asem yang akan jadi korban target berikutnya dari Master Ahmad Terapis, atau kita biasa menyebutnya Pak Ahmad Gondrong atau Mbah Mun. Mbah Mun ini kenapa disebut Mbah Mun? Karena dari kali ini Mas Asem ingin belajar satu terapi lagi yang masih ke tradisional. Kali ini Pak Ahmad Terapis ini akan memberikan satu pengetahuan baru yang tentang terapi tradisional, yaitu pijat tradisional Jawa, pijat urut tradisional Jawa, ya khususnya dari Jawa Tengah atau Yogyakarta itu. Nah, dari macam-macam metode itu pada prinsipnya itu metode pengobatan apapun itu metodenya, itu selalu diawali dengan merilekskan pasiennya dulu, membuat rileks pasiennya, kemudian baru masuk ke sesi pengobatan. Bagaimana pijat tradisional Jawa ini membuat rileks pasiennya. Kali ini pasiennya Mas Asem, nanti akan diterangkan langsung sambil praktek oleh Pak Ahmad Terapis aka Pak Ahmad Gondrong aka Mbah Mun. Oke, silakan Pak Ahmad Terapis untuk memberikan sepatah dua kata pengantar buat Sobat Asmara, para pemirsa Asmara. Terima kasih. Malam hari ini kita jumpa lagi. Saya agak deg-degan ini karena yang pasien yang datang seorang suhu ini nggak main-main, jadi saya harus mijat seorang suhu, sementara ilmu saya ini hanya ilmu tradisional, ilmu yang manual didapati secara alami saja, karena kepepet mungkin waktu itu harus melakukan, kalau kata orang Jawa itu nguri-uri tradisi, karena pijat urut di Jawa ini bagian dari tradisi kebudayaan Jawa yang dibutuhkan untuk kesehatan manusia pada umumnya. Jadi kalau orang pegel-pegel, capek-capek, sakit-sakit badan, paling gampangnya kalau orang Jawa itu diurut dulu. Ada yang diurut dulu sebelum dia ke dokter. Artinya kalau sakit ini sembuh diurut, ya diurut dulu, kenapa harus ke dokter katanya gitu. Tapi ada juga orang yang sudah ke dokter berkali-kali nggak sembuh, akhirnya larinya ke pijat urut gitu. Ada yang memang hobinya di pijat urut, ada yang karena tuntutan kesehatannya dia harus diurut, tapi tidak berarti mentiadakan medis. Ada bagian medis, ada bagian urut, ada bagian yang lain-lainnya. Jadi yang bisa mengukur dirinya ini harus diurut atau harus medis sebetulnya ya pasien sendiri, orang yang sakit itu sendiri. Kebutuhannya, rasanya badan ini harus dikemanakan. Nah, kami sebagai orang yang praktek ngobatin ya hanya menunggu kan mereka kesini ini, tidak kita suruh kan, artinya kebutuhannya mereka sendiri, kayak gitu kali. Atau yang apalagi yang perlu disampaikan, saya nggak tahu. Ya, akan kita sampaikan sambil praktek ya. Ini kita mulai dari mana, Mbak Mun? Umumnya dipijat, kalau tradisional Jawa pada posisi tengkurap telungkup, dimulai dari ujung kaki. Oke, pijatnya ya. Kayak gitu ya. Berarti saya ganti kostum ini ya? Harus dilukar celana panjangnya, ya. minimal pakai kolor. Ya. Gitu. Maaf pemirsa, saya harus buka-bukaan, bukan parnok atau tuntutan.
Ya demi pemirsa, demi sobat asam hara, saya rela buka celana ini. Sebentar ya, kembali lagi bersama Mas Asem di Asam Hara Channel. Mantap. Bismillah, kita mulai pijatan itu. Umumnya dipijat itu dari kaki. Yang kata orang-orang yang ilmiah itu kenapa dari kaki, karena kaki ini pusat saraf yang menuju ke otak. Kalau dari ujung tangan itu pusat saraf peredaran darah yang memacu darah peredaran pendek itu larinya ke jantung. Kalau yang dari kaki ke otak. Ini Mas Asem sambil mencatat kali apa yang saya katakan, kalau itu dibilangnya pembelajaran gitu ya. Sambil dirasa. Sambil dirasa, sambil dicatat, diingat. Iya. Di dalam pijat tradisional Jawa tidak perlu banyak alat. Cukup minyak. Kalau dulu orang kampung itu pakai minyak kelentik, minyak kelapa. Nah, ini sekarang minyaknya sudah banyak di toko-toko, baby oil pun. Yang penting ini prinsipnya itu licin, karena judulnya urut kan. Judulnya urut. Nah, yang paling awal dari ujung-ujung ini ditekan. Nah, kalau macam-macam pijat yang ada sekarang, misalnya yang tren dari telapak kaki gini itu dibilangnya refleksi, itu harus banyak yang pakai alat. Nah, pusat-pusat sarafnya dari sini, misalnya untuk kecapean totalitas ada di belakang sini, untuk tengah ini bagian tubuh tengah, untuk ini bagian tubuh yang atas, misalnya pundak, kepala, leher ada di sini, itulah. Ini ditekan-tekan gini aja. Kalau kita karena sifatnya tradisional ya pakai tangan aja. Ini hanya berfungsi untuk merilekskan, dan ibaratnya ini tombol-tombol peredaran darah. Orang menjadi pegel-pegel kalau peredaran darahnya itu tersumbat atau tidak lancar atau beku. Nah, setelah ditotok, dipejet, ditekan dari ujung-ujung kaki ini, peredaran darah itu akan menjadi lancar. Kenapa orang sekarang harus dipijat-pijat kayak gini, yang dari totokan dari kaki ini, itu pijatan dari kaki. Karena kaki ini hari-hari orang kantoran ini dibungkus pakai sandal, pakai sepatu. Kalau orang kampung yang di sawah-sawah nggak perlu dipijat-pijat kayak gini, refleksi itu nggak perlu. Karena totokan-totokan alami di sawah-sawah, berjalan-jalan di pematang, di kampung-kampung itu secara alaminya udah kesentuh dengan tanah, dengan apa namanya, kerikil-kerikil, batu-batu kecil. Nah, itu membuat peredaran darah mereka lebih lancar, lebih sehat dibandingkan orang yang duduk diam selalu pakai sepatu atau sandal ketika menyentuh tanah. Nah, alaminya Tuhan menyiapkan tanah disentuhkan dengan kaki ini, sebetulnya ada penetralan racun dalam tubuh, atau ya karena tubuh ini katanya tercipta dari tanah, ya sesekali harus dikenalkan ke tanah itu untuk menetralkan, untuk sehat kembali. Nah, kalau seperti ini, kadang-kadang dari ujung ini pun, yang sebelah ini, sebelah luar sini, nah ini ke punggung bagian belakang sampai ke atas, sampai ke pinggang. Nah, kalau yang ini lambung bagian dalam. Nah, kalau yang ini ya bagian tengah nih. Ini lambungnya kena, ini ke sini ke lambung, ini ke sini ke punggung. Itu aja. Detailnya nanti 4 mata lagi kalau mau detail ya. Ini globalnya aja begitulah. Salah satu kunci yang sangat penting, jangan sampai mengurut ini ke bawah. Salah besar ini. Paling aman siapapun tidak akan salah ketika ngurut ini ke atas. Harus ke atas. Kalau ini sampai diurut ke bawah, yang bagian perut bisa rusak, tatanan usus-ususnya gitu, bisa berantakan. Dan kadang mules, mencret kalau kita salah dalam mengurut gitu. Nah, judulnya kan urut tradisional. Kalau nggak ada urutannya begini ya bukan urut. Nah, kalau pijat ini kan pijatan, titik-titik tertentu ini pijatan. Kalau urut tuh pijat jalan, kan pijatan ini jalan. Iya.
tradisional Jawa hanya seperti ini urutannya di kaki. Walaupun sekarang sudah banyak yang istilahnya dari luar negeri yang trennya dibilangnya refleksi, shiatsu dan lain-lain lah. Silahkan mereka yang mau mempelajari itu, karena mengikuti perkembangan zamannya ya memang harus berkembang gitu. Karena saya hanya punya ilmunya ini ya, saya praktekkan ini untuk urut tradisional saja, insya Allah dengan peredaran darah, otot-otot dilenturkan, saraf-saraf diaktifkan lagi, nah, tubuh insya Allah akan menjadi rileks, sehat, bugar, segar kembali. Nah, kayak gitu. Ini bagian leher kepala dari sini, lingkar apa ini namanya, lingkar ibu jari ini ke leher. Di sini nanti ada titik-titik otak kanan, otak kiri, otak tengah, otak belakang dari ujung ibu jari ini. Cekong ini untuk ke lambung, sering dipencetnya dari sini, insya Allah untuk aktivasi peredaran darah menuju lambung. Ada pankreas, di dalam sekitaran ginjal itu ada di tengah sini. Ini ada satu fenomena yang buat saya melihat kakinya Mas Asem ini cukup bagus, Pak, karena di depan tulang kering ini masih mepet sama kulit. Nah, banyak kan orang-orang sekarang itu di depan tulang kering ini kalau diurut gini, kesakitan yang ada itu isinya lemak. Jadi tulang kering mestinya kalau orang dulu itu langsung ke kulit ya. Nah, kalau orang sekarang karena banyak yang gemuk, banyak lemak, tulang keringnya nggak kelihatan. Tapi kalau diurut dari depan, kesakitan. Sebelum saya praktek mijat itu saya seneng dipijat, sering dipijat dan berganti-ganti ke ahli pijatnya gitu, untuk ya mempelajari teknik, untuk merasakan beda-beda seni memijatnya itu beda-beda setiap orang. Walaupun inti dari pijatan ya ditekan gitu kan, tapi ada seni yang membuat pasien itu mendapati sensasi rasa yang berbeda dalam seni mengurutnya. Enaknya kalau kita jadi ahli urut, ahli pijat, itu munculkan jiwa seninya, karena jiwa seni itu dilakukan dengan dinikmati dengan rasa, munculkan rasa. Karena pijatan ini penyajian rasa. Kalau rasa kita tidak muncul, hanya mengandalkan tenaga, akan kurang maksimal hasilnya. Kenikmatannya kurang maksimal. Salah satu kelebihan urut
semua titik akan kena dari tekanan. Kalau misalnya titik totok, refleksi titik-titik tertentu kan cuma gini, diambil titiknya. Misalnya titik-titik tertentu gini. Nah, titik-titik tertentu ini akan disusur dengan habis, disusuri oleh jempol ibu jari yang menekan secara berjalan. Inilah nikmatnya pijat urut. Di servisnya lebih totalitas menurut orang yang praktek ngurut kan gitu. Terkadang pijatan atau urutan yang menjadi beda atau sulit ditularkan ke orang lain pada seorang pembelajar, itu yang terkait masalah seni urutan, seni pijatannya. Nah, seni muncul dari rasanya sendiri-sendiri. Maka misalnya orang itu cocok, merasa nikmat diurut sama saya, walaupun saya ajarkan ilmu ini cara ini ke orang lain yang kelihatannya persis melakukannya, tetap akan beda didapati di titik rasanya. Rasa pijatan itu beda lah, itulah di titik pelayanan atau implementasi rasa seninya, aktualisasi seni mijetnya itu yang beda. Kalau masalah seberapa volume tekanan ini suka-suka Mas. Artinya kalau mau ditekan lebih kuat lagi ya itu terserah kan. Ini kayak gini, turunnya ke pinggang, ke paha, ke punggung, dari sini juga sudah kerasa. Bagi penikmat pijat biasanya merasakan aliran getaran rasa hangat yang mengalir ke pinggang, ke punggung, bisa sampai ke punduk bawah leher. Itu pijatan dari sini, nah lurus ke atas sini. Di sini ini ketahuan Mas, kalau orang banyak duduk, nah biasanya di pencet sini sangat kerasa sekali. Dan ini ditambah saya geli, ketek gelinya itu ya. geli tapi sakit, jadi tegang. Ini kalau yang pinggangnya sakit, menu wajib ini harus ditekan di sini. Pinggir itu ya. Nah, ini cari yang ya kayak gini, binjal-binjal itu lah. Nah, binjal-binjal itu entah itu urat, entah itu lemak yang yang terhenti kayak gini. Nah, ini kalau ini dihancurin sebetulnya enak sekali. Cuma kalau dihabiskan dalam satu kali pijatan, lama. ya bisa memar Mas.
bekasnya bisa memar. Jadi harus berkali. Harus sering berkala. Ini soalnya sakitnya ya pasti sakit sekali. Ini sakit. Dari tadi rasa sakit ini. Ya, ini masih ada. Pijatan setengah volume ini mas. Jangan dipulkan, sakit. Gitu, yang penting udah ngerasain dulu lah. Udah kerasa. Mengerti ini. Udah Itu cari titik itu. Pinggang ya. Ya untuk ke pinggang. Jadi kadang-kadang orang nggak bisa bangun. Nah ini harus menu wajib ini. Nah, soalnya di sini ada yang sampai gumpalannya itu membentuk bulatan seperti telur loh mas. Oh. Kayak gini oh. Nah, itu saya pernah ketemu pasien yang kayak telur bebek di sini. Itu 3 kali dipijat. Tapi dari yang terkapar bisa menjadi bangun dan jalan kembali. Oh iya ya. Cuma ya sakitnya jangan ditanya itu. Nyeri juga Wajib gitu. itu ya berarti. Iya, Di dari luar. situ. Ya? Di samping itu wajib. Nah sebetulnya kenapa dimulai dari kaki dan bisa dirasakan. Pembuktian saya loh, beres sampai ke paha itu sebetulnya yang di atas paha sampai ke kepala itu sebetulnya sudah sehat mas. Ya. Cuma karena perasaan sugesti orang itu misalnya sakit punggungnya kok belum dipegang punggungnya gitu, nah itu belum puas. Hanya itu aja, karena rata-rata orang sakit pengen disentuhnya pas bagian yang sakit. Sebetulnya nggak harus begitu juga. Kalau dari kaki ini total semua kesentuh sampai ke paha ke atas sudah enak. Nah beda lagi yang kalau mau kita sasar yang lewat dari ujung jari-jari tangan kan gitu. Terkait dengan peredaran darah pendek yang larinya ke jantung. Itu saya mengenali darah pendek, darah panjang ya, apa peredaran darah panjang itu di medis itu mas. Biasanya ada gambar di sana, gambar peredaran darah itu di. Iya itu kan kalau di tensi aja kan misalnya 120 per 80. Nah yang per 80 itu untuk yang ke jantung, yang ke jantung pendek ya. Yang pendek. Makanya penting tuh yang bawah itu jangan sampai over lebih banyak dari yang, karena kan langsung ke jantung pendek kan. Pendek ya. Untuk yang kecapean ini mas, ini apa namanya? Biasanya orang kecapean itu kalau di sebelah kaki sakitnya ada di ini ke belakang. Ini suka nyeri di dalamnya. Tuh, nah ini harus direlaksasi dari sini. Ini banyak saraf yang harus disentuh. Nah, kata orang lagi, kenapa disebutnya ini katanya diyakininya sebagai vitalitas pria gitu. Ya kalau memang secara tubuh secara total capek ya nggak mungkin vitalitasnya sehat kan gitu. Iya betul. Makanya yang terkait dengan kesehatan tubuh yang globalnya harus disehatkan dulu. Ini Mas Boy kemana? Nggak ada suaranya Mas Boy? Wah, fokus kamera sambil mencatat ini kayaknya. Iya, ngerekamnya bener-bener. Jangan-jangan sambil terbang ke alam gaib dianya. Pijat kopi. Ya ini ya pasti akan beda lagi kalau yang dipijatnya si Yudi ya. Wah. Beda itu, bisa mistis lagi itu kan Mas Boy yang dipijat. Gaibnya muncul semua. Mistis. Ini berarti leher ya? Ini leher mas. Sakit ya? Iya, jadi kalau orang yang lehernya susah nengok, nah ini menu wajib di sini mas. Iya. Nggak usah pegang dulu ke lehernya, dari sini dulu dinetralkan. Nah, maksudnya penataan atau peredaran darah dinormalkan dari sini dulu, baru nanti
sekian menit ke lehernya gitu. Nah, kenapa leher, Mas? Leher dan gigi sakit kepala itu satu paket, Mas. Pokoknya ini hantam sampai ujung. Tuh, mulai leher, kepala, kan gigi sudah di atas leher kan. Iya. Orang yang notok gigi yang juga diambil dari sini. Ya, itu kan hanya katanya. Tapi sebetulnya sakit gigi, sakit kepala itu satu paket. Biasanya efek dari asam lambung yang tinggi atau masuk angin atau demam ya ke sana lagi. Lumayan juga ini sakitnya. Ya. Enggak. Ini kan ada seni urut-urutnya. Kalau mau diem kayak gini ya beda lagi kan. itu refleksi yang gitu, Mas. Iya. Nah, jadi misalnya ini nanti ngelihat orang yang pijat telur ya. Iya. Pakai ujung telur itu kan kayak gini. Iya. Nah, asal dia mapan menekan ujung telurnya kayak gini, dan ini muncul hawa hangat kan. Nah, ketika hangat ini 15 menit aja, efek ke telurnya sudah buyar kok, membuat telur itu rusak gitu. Nah, itu ada yang mengatakan ini mengambil penyakitnya sehingga dialirkan ke telur lah, itu sah-sah saja. Tapi kayaknya sih karena telur itu kena hawa hangat dari sini nih. Jangankan pakai telur yang keras ujungnya kan. Ini kan empuk juga, diadu sama empuk. Sakit luar biasa. Itu sakit, Bos. Masuk angin mual sini, Mas. Tekanan yang dalam. Terus susah BAB. Pokoknya urusan perut dan belakang lah ini. Dalam ya. Apa namanya? Pencernakan ya. Pencernaan. Nah, pencernakan. Tapi napas jadi ngeplong. Ya kan. Kayak ngerokok mentol ini. Aduh. Kalau itu nanti ada proses nyumbet dulu hidungnya ya nggak apa-apa. Artinya itu proses pembuangan Kena ya. Yang sifatnya energi keluarnya dari sana. Jadi ada yang tadinya sebelum diurut sehat-sehat baik hidungnya gitu. Pas diurut kok jadi mampet meler, ya nikmati dulu. Tuh, nanti habisnya ya udah berhenti lagi. Refleksi itu ya hanya kayak gini kan. Cuma dia lebih terfokus pada titik dan pakai alat, mengamankan dari kuku kan. Kalau gini kan harus pakai kuku, takut kena kukunya sehingga pakai alat. Ini Mas Boy kalau mau di pembuktian telapak kaki ini ada dua warna, ada yang memerah, ada yang masih putih-putih, pucat pasti. Nah sebetulnya totalitasnya mestinya harus dimerahkan semua. Sebelum dipijat kaki ini cenderung pucat pasti gitu. Itu cukup buat mendeteksi seberapa lancar peredaran darah. Ada bagian yang nampak pasi, ada yang sudah memerah. Nah, sudah memerah ini titik-titik darahnya sudah aktif. Total. Terus diambilnya otot yang ini. Terus, nah, posisi ini nanti diambrukkan gini kakinya. Ini sebenarnya dinikmatinya ke pinggang sana. Yang sudah bisa merasakan
Ini kerasa ke atasnya, itu enak. Tuh. Enteng gitu ya. Tapi jangan tanya nanti kalau sudah sampai di paha. Ini juga kebanyakan orang sekarang di sini jendol loh, Mas. Nah, jendolnya itu sebetulnya lemak. Pas di sini, Mas Jo termasuk tubuh yang masih ideal, walaupun kata orang sekarang kurus. Ya, karena orang sekarang gemuk-gemuk. Padahal ini udah 70, udah ini nggak bagus. Nah, terusannya dari ini kan ketemunya ini. Nah, rasakan aja ini. Mantap. Nah, di sini nih lah. Ini nih, ini. Nah, ini kan rasakan. Nah, ini sebetulnya mestinya ini nggak belendung gini loh. Nah, yang belendung ini yang harus dibiarkan gitu. Kalau ini buyar pinggang aman. Nah, ini suka sakit pinggang karena ini ada sendur-sendurnya. Ya, kalau prediksi saya ini lemak atau lemak-lemak yang padat, yang nanti larinya orang bilang kolesterol, bikin pegel-pegel gitu kan. Iya. Sebetulnya lemak ini kenapa dia berhenti di sini? Lemak yang dibilangnya orang sekarang ini pengawet ya. Dari unsur-unsur pengawet makanan dia nggak bisa hancur kan dalam tubuh. Iya. Menggumpal, sehingga banyak apa namanya itu jendolan-jendolan dalam tubuh itu orang sekarang kan banyak. Teloid apa? Teroid apa? Teroid untuk kelenjar. Nah, kelenjar-kelenjar kan ada yang disebutnya kelenjar padat sama kelenjar bening kan gitu. Getah bening sama kelenjar padat. Nah, sakmene iki kira-kira tadi mungkin per kaki 15 menit sampai udah merasakan efek ringan belum, Mas? Sudah. Untuk 15 menit itu sebetulnya cukup ya servisnya ya. Iya. Soalnya enak itu kan karena sebentar, Mas. Kalau ini dimaksimalkan kaki aja 1 jam itu kan Garam. di atas setengah jam itu kenikmatannya sudah mulai hilang. Urut itu udah hilang. Tuh. Pinggang udah enak. Kayak gitu. Ini masih diambil baru dari bawah maksimalnya pinggang. Coba yang di paha itu dihancurin. Tulung-tulung sampai nanti. Ini tadi udah. Ini sampai sini, Mas. Saya termasuk tahan sakit, tapi tetap bisa jerit itu. Naik mata. Saya buka bagian atas. Sini yang paling gini aja. Nah, banyak kasus orang sakit pinggang yang mijitnya itu ke bawah emosinya yang dipijat, pengen dihantam terus di sini gitu. Itu rusak sarafnya. Jadi saya menemukan banyak. Mas, ini saya dulu kasusnya dipijat sakit pinggang tapi di sini ditekan terus itu. Karena sampean pol relaxnya ya. Mas Yudi enggak, saya ngomong Mas Yudi aja untuk terus Nah, kalau punggung ya Mas, secara teori 2 jari kanan kiri, kanan kirinya tulang belakang. Ini yang diurut, diambil dari bawah kira-kira 2 jari, kanan kiri tulang belakang lurus.
Nah, masalah mau berapa kalinya selera ini. Nah, kalau orangnya sensitif, Mas, terus kita ambil nafas, ambil energi, pas dipijat gini, bisa oleng, Mas. Yang pijit Pasiennya. Nah, kebanyakan tersimpannya itu di sini ini. Kerasa benturan energi di sini. sum-suman. Nah, menurut saya sih 2-3 kali urutan di kanan kirinya ini sudah cukup melegakan. Tenagaku selalu kayak Mas, sak meniki minyak. Ya tapi keras bener kok. Rasa bener. Dipol ke meneh iku sing metu tenaga dalam kan. Jangan dah. Ini mah Fisik tangan. yang penting pemeriksaannya tahu. Gitu. Sini untuk mengeluarkan diantaranya angin yang di perut ini juga perlu ditekan di pelikat ini. Ke sini terus ini. Itu pelikat. Ini tadi itu untuk memancing angin yang di perut, asam lambung. Nah, satu catatan yang penting, nah ini harus di bawah, ini harus ke bawah. Ini Mas Yudi. Nah, ke bawah. Kalau ini sampai diurut ke atas, perut rusak. Balikannya Nah, kaki jadi ya. kalau ini harus ke atas, ini harus ke bawah. Cuma 2 kunci ini, Mas Jo, Ya. yang paling berbahaya ini kalau nggak diingat. Iya. Ya, kalau ini ditarik ke atas rusak, kalau ini ditarik ke bawah rusak. Jadi ini harus ke atas, ini harus ke bawah. Ini untuk urusan perut. Gitu. Cuma itu 2 titik itu, yang lain mah suka-suka we. Nah, duduk Mas. Kan peredaran darah ke jantung kan. Ya apa-apa kalau nariknya gini, Wong. Nek gini ora iso. Iya. Ini kan kalau direfleksi diambil 1 titik. Iya. Nah, kalau ini kan semua
titik Kena. kena gitu aja sebetulnya. Dikira mbiyen iki wong do nglarani wong tak kira dulu gitu loh kayak rung ngerti Iya. ilmune. Ternyata ini juga wajib. Ini satu paket untuk perut dan kepala. Sesekali harus dirasakan yang pas sakitnya ini. Sebentar saja. Udah cukup. Lumayan. Tapi nggak boleh sampai sakit banget ya, cukup segitu aja. Segitu juga lumayan menyakitkan. Menghororkan. Untung gak mencret, ini diurut. Hanya urutnya bener kok. Belajar pada ahlinya. Ini juga nggak boleh sini mas. Kalau ternyata harus ke sini, ya kembalikan lagi. Gitu aja. Ke atas lagi ya. Ke atas lagi. Jadi finishingnya harus ke atas. Enak. Waduh, buat pemirsa yang ingin merasakan sensasinya dipijat urut sama Mbah Mun, luar biasa. Bisa kontak ke nanti ada di deskripsi ya. Bisa kontak sama Mas Boy atau sama Mas Asem. Nanti ada di deskripsi. Atau yang memang ingin merasakan sensasinya di hipnosis, boleh datang ke sini. Linknya tetap sama, nanti ada di deskripsi ya. Ini luar biasa, mantap. Biasanya Mas Asem itu nggak pernah mau dipijit. Ya. Dipijit langsung mencret. Biasanya gitu. Karena ya itu berapa kali mencoba dipijit itu sakit bekas pijatannya itu bisa 3 hari 4 hari. Kalau ini ternyata enak. Udah nggak ada bekas sakitnya. Iya, itu nggak terasa langsung. Berbeda. Ya itu dengan ilmu bukan ilmu apa? Pakai seni rasa ya. Seni rasa. Ya, seni rasa. Yang merasakan. Nah, itu. Ini soal rasa ini bagus untuk para spiritualis. Karena semua spiritualis harus punya rasa. Berhentinya keluar. Goibnya keluar ya. Seni rasa itu didapati untuk pijat ya mas. Iya. Kenapa saya bisa menservis untuk tidak meninggalkan bekas sakit kepada pasien? Iya. Ya karena saya harus menikmati pijatan orang dulu gitu. Saya harus dulu pijat kemana-mana, merasakan banyak orang yang mijat ke saya dibandingkan saya juga kan nggak mau kalau dipijat, habis dipijatnya mah sakit bekas pijatan itu. Iya. Nah, pijat itu untuk enak kok, bukan untuk sakit kok. Diurut itu ya jangan sampai meninggalkan rasa sakit. Walaupun ini misalnya tekanan ini sakit sekali, tapi kalau lama nanti jarum meninggalkan memar. Nah, tapi tetap menu wajib harus dipijat segini. Harus, tapi ini nggak Segini tapi wow. itu nggak akan meninggalkan bekas. Beda. Pijatan master beda, tetap beda. Untuk pemirsa Sobat Asmara, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini, sekaligus menambah wawasan pengetahuan atau Yang mau belajar ke sini juga belajar boleh. ke sini boleh, Mau belajar ke sini. silakan. Nah, investasi ilmu itu murah, tapi ilmunya sepanjang. Iya, murah karena kan dipakai seumur hidup dibanding
berapapun bagi biayanya. pemirsa yang mungkin lagi nggak punya pekerjaan, Ya. ingin mencari usaha tapi pengen punya skill, ya silahkan ke sini. Ya, diterima dengan senang hati. Hmm. Gitu. Jangan khawatir nggak kuat bayarnya. Iya. Oh, gratis juga boleh kok diajarin di sini kok. Tuh. Terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe. Ini masih kepala Mau belum komen? loh nih mas. Oh ya, Udah kepala juga loh ini pijatnya. siap. Finishingnya nanti di kepala. Terima kasih banyak yang sudah support untuk subscribe-nya, like-nya, dan sobat-sobat semua yang komennya mengenakkan hati, membuat kita termotivasi untuk membuat konten terus-menerus. Ya, mantap ini. Pokoknya nggak rugi. Satu pasukan diterima ini, nanti dibantu sama Mas Asem izinnya. Jangan salah, Mas Boy juga itu master urut. Dia nggak bisa mijit tapi bisa ngurut. Jangan salah ya. Dan paten itu urutnya. Dia bukan pijat ya, urut ya Mas Boy. Iya. Urut goib. Urut goib. Menghilangkan mencret dan sebagainya. Aduh, kacau ini Mas Boy, pemirsa itu mancing-mancing soal. Finishingnya di kepala. Oke. Tetap nggak di sana ya. Sip. Jadi di sini. Paling disukai orang pijatan kayak gini. Iya. Untuk yang mau belajar hipnosis juga bisa di sini karena udah terakreditasi A. Betul, ini bukan ini. Karena master ini udah pengalaman, udah profesional dan bertahun-tahun di dunia hipnoterapi, baik untuk pengobatan atau hipnohealing maupun hipnospiritual. Mantap ya. Nah, untuk keseharian beliau ini ya ini pijat urut tradisional Jawa. Ya, sehari-hari selalu ada aja pasiennya, maka kalau mau kesini bikin janji dulu. Janji dulu. Takutnya datang nggak ada. Ini kayaknya yang hal sepele lucu tapi banyak manfaatnya ini mas, jarang orang tahu mas. Itu kuping, Ah. telinga, nah itu. Ini ribuan saraf ini mas. Nah, kenapa orang dulu sehat-sehat? Karena sering dicewerin sama bapaknya itu. Sehat itu ternyata ya, menyehatkan. Orang sekarang ini kan kalau dicewer nanti dilaporkan kekerasan itu. Jadi Padahal di Jawa itu membuat sehat dan membuat sehat pintar. ini. Ini sehat ini. Banyak titik di sini yang membuat enak itulah. Kalau dari sini titik lambungnya di sini mas. Di atas alis. Nah ini titik lambung. Ini ajna ini. Titik ajnanya di sini. Yang katanya ada mata ketiga atau indera keenam itu di sini. Ini titik asam lambung di sini. Di atas alis ini ada titik asam lambung. Untuk ketemunya ya biar nggak salah diurut gini. Nah ini di sini. Ini kalau ada asam lambung orang akan wek-wek. Tembak dari sini ya. Muntah gitu. Mual ya. Mual ya. Nah, harus keras tapi hati-hati ini yang melesetnya ke mata bisa keculek. Arahnya ke atas alis. Alis juga boleh diurut. Nah, nanti bagian yang facial urut wajah mah beda sendiri, saya tidak punya ilmunya. Facial. Kalau di salon kan gini, cream bed itu dah.
tidur itu Ya, gituin. green bed nih lembut gitu kan. Sama disenggol-senggolin sama pegang salonnya. Nah itu plus-plusnya bonus. Ah cukup lah mas. Iya, alhamdulillah. Tuh. Kayak keluar keringatnya ternyata. Lumayan dia sehat. Ketika orang lain kedinginan, Itu saya keringetan. Nah, sok ending. mantap sekali ini pijatan Master Ahmad Terapis ini. Ternyata luar biasa walaupun untuk pembelajaran ya. Ini sebetulnya masih mengeluarkan baru 50% ilmunya ya. Ya itu. Nah, itu untuk bagi yang mau belajar pijat tradisional maupun belajar hipnoterapi, silahkan datang ke sini, hubungi dulu, nanti ada di link di deskripsi ya. Nah, itu ya Master Muhammad Sismanto Al Ahmad Mbah Mun. Masih buron nih. Modelannya nanti tik-tik aja ya. Ya. Masih buron. Bangunnya boleh tapi kecuali kalau sudah pulang umroh nanti ya. Harus umroh dulu. Umroh dulu. Iya. Dari Kencana. Untuk malam ini kira udah cukup. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya. Terima kasih banyak untuk supportnya, like dan komen sebanyak-banyaknya. Tetap bersama Mas Asem dan Mas Boy di Asemara Channel.